Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Imam, para alim ulama, para hujjat, para asatidzah, pengurus masjid, pengurus yayasan, tokoh masyarakat, orang tua kami, guru-guru kita semua, hadirin wal hadirat yang insya Allah kedatangan kita ke majelis yang mulia ini hanya semata-mata mengharapkan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan kita sebagai umat Islam dan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sudah seharusnya kita bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita. Hari ini kita berada di tempat yang paling baik di muka bumi, yaitu di masjid. Khairul biqa' fid dunya masajiduha. Saat ini kita berkumpul bersama orang-orang yang baik, saudara-saudara Islam kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan bergaullah dengan orang-orang yang baik. Kumpulilah orang-orang yang baik. Hari ini saat ini kita sedang duduk dalam majelis yang paling baik, paling mulia, yaitu kita belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar Islam. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Inilah kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang sangat banyak. Kefahaman atas Islam, kefahaman atas perintah-perintah Allah, semangat kita, sungguh-sungguh kita, mujahadah kita dalam mendatangi panggilan Allah, mengerjakan sholat subuh berjamaah, belajar ilmu agama. Ini merupakan karunia, hadiah besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Berapa banyak orang-orang yang lebih kaya daripada kita, mereka belum mampu. Berapa banyak orang-orang yang lebih pinter, yang lebih faham ilmunya dibandingkan kita, mereka juga belum mampu. Berapa banyak orang yang lebih sehat daripada kita, mereka juga belum mampu. Maka karunia, hadiah besar, taufik dan hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini wajib sama-sama kita syukuri. Orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dia harus buktikan syukurnya. Likulli haqqin haqiqah. Sesuatu yang hak, yang benar, bukan palsu, itu harus dibuktikan. Kita mengatakan diri kita bersyukur, buktinya apa? Harus mujahadah. Harus sungguh-sungguh. Orang yang bersyukur, dialah orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh
dialah orang yang mampu membuktikan syukurnya atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya syukur itu bukan hanya cukup diucapkan dengan rangkaian kalimat, tidak. Tidak cukup diucapkan dengan kata-kata, tidak. Tapi syukur kita atas karunia besar, atas nikmat agung yang Allah berikan kepada kita, harus kita buktikan dengan yang namanya mujahadah. Berjuang, bersungguh-sungguh, bertekad besar untuk menjadi hamba Allah yang baik. Orang yang bersyukur pasti sungguh-sungguh. Karena kesungguhan itulah bukti daripada syukur kita. Cuma sayangnya hari ini, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang mampu bersyukur. Tidak banyak hambaku yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda karena dia tidak mampu bersyukur, dia tidak akan bersungguh-sungguh. Kenapa dia tidak bersungguh-sungguh? Karena dia tidak bersyukur. Kenapa dia tidak bersyukur? Karena dia belum paham nilai daripada agama. Dia tidak tahu nilai besarnya Islam, hadiah karunia agung yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak tahu. Sehingga dia tidak syukuri sesuatu yang besar itu karena ketidaktahuan dia. Padahal karunia Islam, kemampuan taat kepada Allah yang Allah berikan kepada dia, ini merupakan puncak kenikmatan terbesar dalam kehidupan manusia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Datangnya Islam kepada kita, kemudahan kita taat kepada Allah, maunya kita melangkahkan kaki dari rumah kita menyambut panggilan azan, sabarnya kita duduk di majelis yang mulia. Ini merupakan karunia hadiah yang besar dari Allah kepada kita. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada seseorang, Allah fahamkan orang tersebut atas agama Islam. Diberikan kefahaman oleh Allah. Itu tanda Allah menginginkan kebaikan pada dia, pada orang tersebut. Allah berikan dia faham, Allah mudahkan langkahnya taat kepada Allah. Allah berikan kesabaran hatinya untuk duduk di dalam majelis yang mulia. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan hidayah kepada seseorang, Allah lapangkan hati orang itu menerima Islam. Hatinya tidak menolak, hatinya tidak menentang, jasadnya mau diajak taat kepada Allah. Itu tandanya orang yang bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Dia tahu nilai yang besar, karunia Islam yang Allah berikan kepadanya. Lalu manusia-manusia yang tidak bersyukur ini sebabnya apa? Sebabnya dia tidak faham. Sebabnya dia tidak tahu besarnya Islam, agungnya karunia yang Allah berikan. Sehingga dia tidak merasa bahwa dirinya harus bersyukur dan mensyukuri nikmat itu. Karena dia tidak tahu bahwa itu sesuatu yang besar dan agung. Begitu juga manusia yang tidak bersyukur, sebabnya apa? Sebabnya dia tidak tahu kalau akhirat itu kekal abadi selama-lamanya. Sehingga dia tidak bermujahadah, sehingga dia tidak bersungguh-sungguh, sehingga dia tidak membuktikan syukurnya dengan kesungguhan taat kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa akhirat itu kekal abadi selama-lamanya. Akhirat itu panjang, akhirat itu tanpa batas.
wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik untukmu dibandingkan dunia ini. Dunia ini singkat, dunia ini sementara, dunia ini terbatas, dunia ini sebentar saja. Akhirat kekal abadi selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan kekal abadi. Supaya kita faham, supaya kita ngerti bagaimana kekalnya kehidupan akhirat, sehingga kita mau bersungguh-sungguh taat kepada Allah, sampai kita tidak susah di akhirat nanti. Al-Imam Ghazali rahimahullah menceritakan, menggambarkan, andaikan bumi ini diisi dengan butiran-butiran jagung, setiap 500 tahun satu kali datang seekor burung mengambil sebutir jagung, dipindahkan ke bumi yang lain. 500 tahun berikutnya datang seekor burung ambil sebutir jagung lagi, pindahkan ke bumi yang lain. 500 tahun berikutnya datang lagi seekor burung ambil satu butir jagung lagi, pindahkan ke bumi yang lain. Terus seperti itu, suatu hari, suatu saat, entah kapan, butiran-butiran jagung yang memenuhi bumi ini akan habis. Tapi kehidupan akhirat kekal abadi selama-lamanya. Itu gambaran supaya kita faham. Itu gambaran supaya kita itu semangat, sungguh-sungguh mau bermujahadah untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena di depan kita ada gambaran bahwa ketika kita bersungguh-sungguh bermujahadah taat kepada Allah, kita akan sukses kekal abadi selama-lamanya. Bukan setahun kesuksesan kita, bukan 100 tahun kesuksesan kita, bukan 1.000.000 tahun kesuksesan kita, tapi kesuksesan kita kekal abadi selama-lamanya. Maka akhirat itu betul-betul merupakan daya tarik untuk memberikan semangat juang kita, semangat mujahadah kita, sehingga kita tidak cepat lelah, tidak cepat capek untuk taat kepada Allah, tidak putus asa. Kenapa? Karena di depan kita ada kehidupan akhirat, kekal abadi selama-lamanya. Ketika seseorang itu masuk ke pintu surga, dikatakan kepada dia, wa inna lakum an tasubbu fala tahramu abada. Wahai penghuni surga, mulai detik ini kamu akan muda terus selama-lamanya dan tidak akan pernah tua lagi. Tidak ada orang tua di surga. Orang yang ada di surga semuanya muda. Dikatakan umurnya kurang lebih 33 tahun. Semua muda. Wa inna lakum antasubbu fala tahramu abada. Kamu akan muda terus dan tidak akan pernah tua selama-lamanya. Wa innakum antasihhu fala tasqamu abada. Kamu di surga terus akan sehat. Terus akan sehat. Orang-orang yang di dunia diuji dengan sakit oleh Allah, dia tidak menjual imannya ketika berobat. Dia berikhtiar dengan sesuatu yang halal. Dia ikhlas atas pemberian Allah. Dia tidak mengeluh, tidak menjerit kecuali kepada Allah. Ma min syaukatin yusibu jasadil mu'min illa wa fihi kafarah. Tidak ada satu duri pun yang menimpa orang beriman kecuali itu ampunan atas dosa-dosanya. Dia ikhlas, dia sabar, dia berikhtiar berobat dengan sesuatu yang halal dan tawajuh kepada Allah. Allah syafi, Allah yang menyembuhkan. Maka ketika orang itu masuk ke dalam surga, dikatakan
wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Mulai detik ini kamu akan sehat selama-lamanya dan tidak akan pernah ada lagi sakit bagimu. Tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi rasa sakit, yang ada hanya kesenangan di atas kesenangan, kenikmatan di atas kenikmatan. Kenikmatan yang dinikmati oleh penghuni surga tidak akan pernah habis, dan kita tidak akan pernah dilarang untuk menikmati kenikmatan tersebut selama-lamanya. Wa innakum an tan'amu fala tabta'isu abada. Dan dikatakan juga kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, mulai detik ini kamu akan terus merasa senang, bahagia, nikmat, dan tidak akan pernah ada kesusahan lagi dalam kehidupanmu. Tidak ada lagi kesusahan sedetik pun. Yang ada hanya kesenangan, kebahagiaan, dan kenikmatan. Kesenangan, kebahagiaan, dan kenikmatan. Kesenangan, kebahagiaan, dan kenikmatan. Kemudian dikatakan lagi kepada dia, wa innakum antahyauna fala tamutu ba'daha abada. Kamu mulai detik ini akan hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah lagi ada yang namanya kematian untukmu. Tidak akan pernah lagi ada yang namanya kematian untukmu. Tidak ada yang namanya mati di dalam surga. Hidup kekal abadi, tenggelam dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan untuk penghuni surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga apa yang memuaskan nafsu kamu, apa yang kau minta, apa yang terdetik dalam hatimu, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah tempat manusia memuaskan nafsunya sepuas-puasnya tanpa ada batas waktu. Kemudian kalimat tersebut ditutup dengan kalimat yang sangat indah. Apa itu? Wa innakum antardawna fala askhatu ba'daha abada. Dan mulai detik ini kamu akan terus selalu diridhoi oleh Allah. Dan Allah tidak akan pernah murka kepadamu selama-lamanya. Itulah puncak kenikmatan yang harus kita yakini. Ketika orang yakin bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, dia pasti kejar dengan yang namanya mujahadah. Dia pasti raih dengan yang namanya mujahadah, bersungguh-sungguh, berkorban, berjuang mati-matian untuk mendapatkan ridha Allah yang kekal abadi selama-lamanya. Tapi manusia yang tidak yakin dengan janji-janji Allah, manusia yang tidak yakin dengan janji-janji Nabi SAW, pasti sara ahlul jannah al-jannata wa ahlun nar an-nar. Ketika penghuni surga sudah Allah masukkan ke dalam surga, dan ketika penghuni neraka sudah Allah masukkan ke dalam neraka, qila lahum, dikatakan untuk mereka, ya ahlal jannah ukhruju minal jannah, wahai penghuni surga, coba kamu keluar dulu dari surga sejenak. Wa ya ahlan nar ukhruju minan nar, wahai penghuni neraka, coba kalian keluar sebentar dari neraka. Dikumpulkan mereka di sebuah lembah yang besar, waji'a bil maut, dan saat itu didatangkan kematian, didatangkan di depan mereka kematian ala suratil kabsyil akran, kematian yang berbentuk berupa kambing gibas bertanduk. Fadubiha, kemudian kambing kematian itu disembelih. Setelah kambing kematian itu disembelih di depan penghuni surga dan di depan penghuni neraka, dikatakan kepada mereka semua, ya ahlal jannah la mauta ba'dal yaum irji'u ilal jannah,
Wahai sekalian penghuni surga, mulai detik ini tidak ada lagi kematian bagimu selama-lamanya. Kembalilah kamu ke surga, nikmatilah semua kenikmatan surga bersama kamu. Fafarihu farhan ma'a farhihim. Maka penghuni surga kembali ke surga, subhanallah, dalam keadaan senang, gembira, dalam keadaan puas batinnya. Kenapa? Karena dia tahu dia akan menikmati kenikmatan surga kekal abadi selama-lamanya tanpa ada kematian lagi. Yang ada hanya kenikmatan di atas kenikmatan, kebahagiaan di atas kebahagiaan, kepuasan di atas kepuasan tanpa ada kematian selama-lamanya. Wa yuqalu li ahlin nar, dikatakan juga kepada penghuni neraka, ya ahlan nar, la mauta ba'dal yaum. Wahai penghuni neraka, tidak ada kematian untukmu selama-lamanya. Irji'u ilan nar, wahai sekalian penghuni neraka, mulai detik ini tidak ada lagi kematian untukmu selama-lamanya. Irji'u ilan nar, kembalilah kamu ke dalam neraka. Rasakan penderitaan, kehinaan, kesengsaraan di dalam neraka tanpa adanya kematian. Itulah maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhukul adab. Ketika terkelupas kulit mereka, digantikan dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan pedihnya adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Disitulah puncak kefahaman manusia. Penghuni surga yakin seyakin-yakinnya bahwa janji Allah benar. Penghuni neraka juga yakin seyakin-yakinnya bahwa dia akan menghadapi penderitaan kekal abadi selama-lamanya. Oleh karena itu, manusia-manusia yang sadar, orang-orang Islam yang bersyukur, yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan akhirat, kehidupan setelah mati, dia pasti bermujahadah. Dia tidak akan malas untuk taat kepada Allah. Yang malas taat kepada Allah itu adalah orang-orang yang tidak yakin. Yang malas bermujahadah taat kepada Allah itu orang-orang yang ragu atas firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi Muhammad SAW. Maka dia malas. Maka dia tidak bersungguh-sungguh. Begitu sedikit ada benturan atas ketaatan dia kepada Allah, dia langsung berhenti dan mundur, libur taat kepada Allah. Kenapa? Susah, nggak mampu, tidak enak. Kenapa tidak enak? Karena dia tidak lawan nafsunya, karena dia tidak bermujahadah, dia tidak bersungguh-sungguh, maka hambar rasa ibadah dalam kehidupannya. Tapi kalau dia yakin dengan janji Allah Ta'ala, dia yakin dengan sabda Nabi SAW, dia tidak akan pernah berhenti taat kepada Allah. Dia selalu istiqomah, dia mujahadah, dia sungguh-sungguh membuktikan rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah kamu untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Berbuatlah kamu untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Enggak bisa hari ini, besok. Enggak bisa besok, lusa. Enggak bisa lusa, bulan depan. Nggak bisa bulan depan, tahun depan. Kenapa? Hidup selama-lamanya. Tenang saja. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi berbuatlah kamu untuk akhirat kamu seakan-akan kau mati besok. Seseorang yang diberitahu bahwa dia besok pagi akan dijemput dengan malaikatul maut, meninggalkan dunia, pindah ke alam barzah, apa mungkin dia sempat jalan-jalan ke mal malam harinya?
Apa mungkin dia sempat berbuat dosa, ngobrol yang tidak berguna? Ketika diberitahu kepada dia, besok pagi kamu siap-siap akan datang malaikat maut menjemput kamu untuk pindah meninggalkan alam dunia ke alam barzah. Apa yang kita lakukan saat itu? Pasti kita akan bersungguh-sungguh menangis, bertobat kepada Allah, minta ampun, minta maaf. Kita tidak akan buang sedetik pun waktu kita tanpa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita diberitahu bahwa besok pagi kita akan mati. Begitulah seharusnya, i'mal lidunyaka. Berbuatlah kamu untuk dunia kamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Tapi berbuatlah untuk akhirat kamu seakan-akan kau mati besok. Seseorang yang tahu bahwa dirinya akan mati besok hari, dia tidak akan menyia-nyiakan setiap detik waktunya tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh taat kepada Allah, menjadi orang Islam yang baik, menjadi orang Islam yang benar, menjadi orang Islam yang berakhlak mulia, menjadi orang Islam yang menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat. Dia tidak perlu khawatir, dia tidak perlu takut, karena di belakang itu ada janji Allah dan Rasulnya. Janji Allah kepada orang yang bersungguh-sungguh taat kepada Allah, dunia dan akhirat. Keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Ini janji Allah. Tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita takut. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Allah mampu memberikan yang terbaik untuk kekasihnya. Maka Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab mujahadah, bab bersungguh-sungguh, beliau bercerita mengenai kehidupan waliullah, para kekasih Allah. Orang yang bersungguh-sungguh taat kepada Allah, bersungguh-sungguh taat kepada Allah, maka dia akan dijadikan kekasih Allah. Kekasih Allah tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena di belakang amalan itu, di belakang kesungguhan itu, di belakang mujahadah itu ada janji-janji Allah dan Rasulnya. La yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba selalu mujahadah mendekatkan diri kepada aku dengan amalan-amalan sunnah. Sampai aku jadikan dia kekasihku, kata Allah. Kenapa sampai dia menjadi kekasih Allah? Karena dia mujahadah. Karena dia telah bersungguh-sungguh. Dia telah membuktikan kesungguhan dia taat kepada Allah. Sehingga Allah putuskan bahwa dia kekasih Allah. Wa idza ahbabtuhu fakuntu yadahu alladhi yabtishu bihi. Dan ketika aku cinta kepadanya, kata Allah, aku akan menjadi tangannya yang mana dia memegang dengan genggamanku. Dia akan melihat dengan pandanganku. Dia akan berjalan dengan bimbinganku. Wa idza sa'alani la'utiyannahu. Dan ketika dia minta kepada aku sesuatu, pasti aku beri apa yang dia minta. Wa idza sta'adzani la'u'idannahu. Dan ketika dia berlindung kepada aku dari sesuatu yang menakutkan, pasti aku lindungi dia. Itulah kekasih Allah. Kapan itu terjadi? Ketika kita mau bermujahadah. Ketika kita mau bersungguh-sungguh taat kepada Allah. Tidak malas, tidak putus asa, tidak bosan taat kepada Allah. Tapi dia selalu menikmati ketaatan kepada Allah. Menikmati ketaatan kepada Allah. Bermesraan dengan Allah. Sungguh-sungguh. Maka dia akan menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena itu janji Allah. Idza taqarraba 'abdi ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Disebutkan di dalam hadis berikutnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi menukilkan hadis,
idza taqarraba 'abdi ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Ketika hambaku mendekati aku sejengkal, aku mendekati dia sedepa. Wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan ketika hambaku mendekati aku sedepa, aku mendekati dia sehasta. Wa idza atani masyan ataituhu harwalatan. Dan ketika hambaku berjalan mendekati aku, kata Allah, maka aku berlari mendekati hamba tersebut. Ketika kita berjalan mendekati Allah, Allah berlari menyambut kedatangan kita. Allah senang, Allah bangga, Allah suka dengan seorang hamba yang mau membuktikan kesungguhan dia taat kepada Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ibadah kita. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kesungguhan kita taat kepada Allah. Allah pasti akan sambut mujahadah kita, tetesan keringat kita, cinta kita kepada Allah pasti disambut oleh Allah dengan sesuatu yang sangat besar dan mengagumkan, baik di dunia sampai di akhirat nanti. Oleh karena itu, Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita khawatir ketika kita ingin bersungguh-sungguh taat kepada Allah. Ahasiban nas ayyutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Kadang-kadang ketika kita ingin bersungguh-sungguh taat kepada Allah, saat itu datang ujian kepada kita. Saat itu datang benturan di depan kita. Itulah saatnya kita menentukan bagaimana sikap kita sebenarnya. Kalau kita mundur pada saat itu, kalau kita berhenti taat kepada Allah ketika datang benturan di depan kita, berarti kita dianggap pendusta oleh Allah. Karena kita tidak mampu bersabar. Kita tidak mampu bertahan untuk taat kepada Allah. Berarti kita belum sungguh-sungguh membuktikan cinta kita kepada Allah. Maka dikatakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah aku akan biarkan ketika orang-orang mengatakan dirinya beriman, padahal aku belum datangkan ujian kepada mereka. Dan sesungguhnya aku telah datangkan ujian kepada orang-orang sebelum kamu, sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Dengan ujian tersebut aku tahu siapa yang imannya asli dan siapa yang imannya palsu. Siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersungguh-sungguh dan yakin atas janji Allah, dia tidak pernah berhenti. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bab mujahadah, beliau menukilkan sebuah ayat Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, ibadahlah kamu kepada Allah. Jangan pernah berhenti, jangan bosan, jangan putus asa hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian menjemput kamu. Jangan pernah bosan, jangan berhenti, jangan malas taat kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah, terus bersungguh-sungguh berkorban di jalan Allah sampai datang kematian menjemput kamu. Itu batas kita diperintahkan untuk taat kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kita mati. Tidak lama. Kalau kita matinya 1 tahun lagi, kita cuma disuruh taat kepada Allah, tinggal 1 tahun lagi saja. Kalau kita matinya 10 tahun lagi, kita disuruh taat kepada Allah, tinggal 10 tahun lagi. Tapi hasilnya kenikmatan kekal abadi selama-lamanya.
atas ketaatan kita kepada Allah di dunia yang sementara ini. Maka orang yang yakin atas janji Allah, dia akan terus bermujahadah, bersungguh-sungguh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan 2 jaminan kepada orang tersebut. Baik di dunia, apalagi di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Mana janji Allah? Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ketika seseorang itu yakin atas janji Allah, mau bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, karena apa? Karena ingin mendapat ridhonya Allah. Nazid lahu fi harsihi, kata Allah, aku tambahkan untuknya keuntungan di dunia. Dikasih bonus di dunia oleh Allah. Dikasih tambahan keuntungan di dunia oleh Allah. Di dunia dia dapat tambahan keuntungan, apalagi di akhirat. Nazid lahu fi harsihi, ditambah oleh Allah keuntungan untuknya di dunia. Bukan hanya urusan akhirat, urusan dunia pun Allah berikan kebaikan. Kenapa? Karena dia bersungguh-sungguh taat kepada Allah. Wa man kana yuridu harsad dunya. Tapi siapa orang yang memang ngotot hanya mencari dunia saja, tidak ingat akhirat, tidak pernah bermujahadah, tidak mau bersungguh-sungguh taat kepada Allah, karena barometernya hanya dunia saja. Tidak ingat akhirat. Datang ke masjid yang dicari dunia. Bersilaturahim yang dicari dunia. Doa minta kepada Allah di depan multazam yang diminta dunia juga. Wa man kana yuridu harsad dunya, kata Allah, siapa orang yang memang dia mintanya hanya dunia saja, nutihi minha, aku kasih. Aku kasih apa yang dia minta. Aku kasih apa yang dia mau, kata Allah. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi nanti kamu di akhirat tidak dapat bagian apapun kecuali neraka jahanam. Kenapa? Karena kamu kan tidak mau akhirat. Kamu hanya mau dunia saja. Aku berikan apa yang kau mau, kata Allah. Tapi ingat, kamu nanti di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Maka seseorang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menjadi hamba Allah yang baik, yang taat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Akhlis li amalak wa la tas'alni fa inni u'tika afdalu mimma ataitu sa'ilin. Ikhlaskan amalmu untukku, kata Allah. Sungguh-sungguh kamu berbuat kebaikan, mujahadah. Dan tidak perlu kau banyak minta. Kalau enggak sempat minta, tidak perlu kau banyak minta. Wala tas'alni fa inni u'tika afdalu mimma ataitu sa'ilin. Ingat, walaupun kau tidak sempat minta kepada aku karena kesibukan kamu taat kepadaku, aku tetap berikan yang terbaik untukmu karena kau telah membuktikan kesungguhan kamu taat kepadaku, kata Allah. Seseorang yang telah membuktikan kesungguhan dia taat kepada Allah, dia menjadi orang Islam yang baik. Dia menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat. Dia menjadi figur, dia menjadi contoh kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Tidak mengeluarkan ucapan kata-kata kecuali kata-kata yang diridhoi oleh Allah. Tidak melangkahkan kakinya kecuali tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sampai dia tidak sempat berdoa. Karena sibuk taat kepada Allah. Sibuk taat kepada Allah. Sibuk taat kepada Allah. Maka dikatakan kepada orang tersebut, walaupun kau tidak minta kebaikan, aku pasti berikan yang terbaik untukmu. Karena kau telah membuktikan bagaimana kesungguhan kamu taat kepada-Aku, kata Allah. Maka inilah orang yang beruntung. Orang yang bersungguh-sungguh menyibukkan dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang dia tidak sempat berdoa, tapi Allah tahu apa hajat dia. Allah tahu dia ingin apa. Karena Allah Maha tahu segala-galanya.
Maka jangan pernah kita khawatir. Jangan pernah kita ragu dengan janji-janji Allah dan Rasulnya. Tafarraq li'ibadati. Luangkan waktumu untuk ibadah kepada aku. Artinya apa? Bersungguh-sungguh. Jangan pelit kepada Allah. Jangan hitung-hitungan kepada Allah. Bersungguh-sungguh taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Berikan waktu yang terbaik untuk Allah. Jangan Allah hanya kita beri sisa-sisa waktu. Kalau sudah capek, kalau sudah letih, kalau sudah loyo, baru waktu sisa itu digunakan untuk ibadah kepada Allah. Seharian penuh dia berjalan ke sana kemari dengan kekuatan besar yang ada pada tubuhnya. Nanti sudah habis tenaganya, baru dia berikan untuk ibadah. Allah tidak mau seperti itu. Allah katakan tafarraq li ibadati. Berikan waktu yang baik untukku. Bukan kita dianjurkan untuk hanya berdiam diri di masjid, tidak. Tapi bersemangatlah kita untuk ibadah kepada Allah. Kita harus mengerjakan sholat dengan baik. Kita harus memakmurkan masjid. Kita harus duduk di dalam majelis ta'lim. Kita harus berzikir. Kita harus mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Kita harus bersilaturrahim. Kita harus mengunjungi alim ulama. Kita harus mencari nafkah yang halal. Kita harus memberikan nasihat kepada anak istri kita. Kita harus menyampaikan kebaikan di tengah-tengah umat. Semua harus kita lakukan dengan semangat tinggi. Dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh. Tafarraq li'ibadati, kata Allah. Berikan waktumu untuk ibadah kepada aku yang sempurna. Amla sadraka ghinnan. Aku penuhi hatimu dengan rasa kaya. Wa asuddu faqraka. Dan aku tutup pintu kefakiran dari hidupmu. Aku tutup pintu kefakiran dari hidupmu. Kenapa? Karena dia telah membuktikan kesungguhan dia taat kepada Allah. Wa illam taf'al, tapi kalau kamu tidak mau, kamu enggan, kamu membabi buta, tidak mengerjakan perintahku, mala'tu yadaika syughlan, aku akan tambahkan kerepotan-kerepotan di kedua tanganmu. Tambah repot, tambah susah, tambah sibuk, ditambah oleh Allah kerepotan-kerepotan. Sehingga semakin hari semakin sibuk, tidak sempat ibadah. Tidak sempat datang ke masjid, tidak sempat duduk di majelis taklim. Tapi orang yang tidak faham, dia justru bangga dengan itu. Padahal itu bukan sesuatu yang harus kita banggakan. Kesibukan yang sangat, yang membuat kita tidak mampu beribadah kepada Allah dengan baik, itu bukan kenikmatan yang harus kita banggakan. Justru itu kekhawatiran yang harus kita khawatirkan. Kenapa kita tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang ke rumahnya? Kenapa kita tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk di taman-taman surga? Ini taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melewati taman surga, datangi. Duduk kamu di taman surga. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Halaqah dzikr. Halaqah zikrullah. Majelis-majelis yang disebut nama Allah, dibesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan taman surga. Kalau kita terhalang untuk datang ke rumah Allah, kita terhalang duduk di taman surga, ittahimu anfusakum. Tuduhlah dirimu. Tuduhlah diri kita sendiri. Kenapa kita jadi seperti ini? Kenapa saya sudah tidak punya waktu lagi untuk agama, untuk Allah, untuk masjid, untuk Al-Quran, untuk zikrullah, untuk ta'lim. Kenapa? Mala'tu yadaika syughlan. Aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kerepotan-kerepotan. Walam asuddu fakraka. Dan bagaimanapun repotnya kamu, pintu kefakiran tidak aku tutup dari hidupmu. Oleh karena itu, kalimat mujahadah, bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah ini memang harus kita lakukan. Supaya apa?
supaya kita mendapatkan nikmatnya ibadah. Karena kalau seseorang itu tidak bersungguh-sungguh, dia tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Nikmatnya ibadah itu akan datang ketika kita sudah bermujahadah, sudah bersungguh-sungguh. Contohnya, kita mengerjakan sholat. Awal-awal kita mengerjakan sholat datang kemalasan. Tapi lawan kemalasan itu. Paksakan kita untuk tetap menjaga sholat. Maka lama-kelamaan kita akan merasakan nikmatnya sholat. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dia mengatakan, wallahi inna wajadna al khairi fil kurhi. Demi Allah, aku mendapatkan kenikmatan di atas kenikmatan ketika aku bersusah-susah taat kepada Allah. Ketika mujahadah, ketika repot, ketika susah-susah dia taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Disitulah datang kenikmatan ibadah. Inilah arti daripada ayat Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesusahan ada kemudahan. Di dalam sesuatu yang kita anggap berat, repot, justru itulah kenikmatan. Tapi itu semua akan kita raih, akan kita dapati setelah kita melewati fase mujahadah. Bersungguh-sungguh. Kita semua kenal siapa itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Panglima perang yang telah menghadapi peperangan-peperangan besar di dalam Islam. Baik sejak dia sebelum Islam sampai dia menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Sampai suatu hari dia mengatakan, laqad waqa'tu kada wa kada zahfan. Fama baqiya fi jasadi illa wa fihi ta'latun biramhin wa ramyatun bisahmin aw darbatun bisayf. Faha ana amutu ala firashi kama yamutul ba'ir. Kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, aku ini telah menghadapi peperangan-peperangan besar dalam hidupku. Sampai di badanku ini sudah tidak tersisa lagi tempat yang kosong. Kecuali ada bekas tancapan panah, pukulan pedang, dan terpaan pedang. Penuh jasadku, luka-luka yang memenuhi tubuhku. Faha ana amutu ala firashi kama yamutul ba'ir. Tapi aku sekarang merasa sedih. Aku sekarang merasa malu. Kenapa kok aku harus mati di atas kasurku ini? Peperangan-peperangan besar sudah aku hadapi. Tapi kenapa aku harus mati di atas kasurku? Peperangan yang dihadapi oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bukan sesuatu yang menakutkan bagi dia. Bukan sesuatu yang menyeramkan baginya. Bukan sesuatu yang dia harus lari darinya. Karena dia merasakan kenikmatan di dalam perjuangan tersebut. Dia merasakan kenikmatan di dalam pengorbanan tersebut. Sehingga dia merasa malu kenapa harus mati di atas kasurnya. Inilah sifat mulia sahabat Nabi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika perang Mu'tah. Dia pegang bendera dengan tangan kanannya, datang musuh dipotong tangan kanannya. Dipegang bendera dengan tangan kirinya, datang musuh dipotong tangan kirinya. Dia pegang bendera dengan sikutnya. Datang musuh dari belakang, ditebas punggungnya. Dalam keadaan tangan terpotong-potong, dalam keadaan bercucuran darah, dia membaca syair yang sangat indah dan terkenal. Apa kata dia? Habbadal jannatu waqtirabuha baridatun wa tayyibatun syarabuha. Aku telah mencium wanginya surga di depan mataku. Minuman yang sejuk dan segar sudah dihidangkan oleh Allah untuk menyambut kedatanganku ke surga. Sambil dia menghabiskan masa hidupnya di dunia, sebelum dia mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dia membaca syair-syair yang indah. Artinya apa? Dia yakin dengan janji Allah. Janji Allah yang pasti telah dilihat di depan matanya. Dan itu tidak membuat dia malas. Dan itu tidak membuat dia takut.
Kenapa? Karena dia merasakan kenikmatan di dalam ketaatan kepada Allah. Ini kisah sengaja saya campurkan supaya kita tahu bahwa mujahadah, sungguh-sungguhnya kita ibadah, taat kepada Allah itu bukan kesusahan. Itu bukan penderitaan, tapi itu merupakan kenikmatan yang akan sampai dalam kehidupan kita kalau kita sudah melewati masa-masa mujahadah tersebut. Sungguh-sungguh. Caranya bagaimana? Lawan itu nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengajak manusia pada keburukan. Keburukan. Yang namanya nafsu selalu mengajak manusia kepada keburukan. Lah kita orang yang dikasih iman oleh Allah, yang dikaruniai akal sehat, jangan mengikuti nafsu. Tapi ikutilah perintah Allah. Kalau kita ikut nafsu, ujungnya adalah neraka. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Apakah kau tidak melihat berapa banyak manusia yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Dia tidak menuhankan Allah. Dia hanya menuhankan nafsu. Yang diikuti hanya nafsunya. Nafsunya mau ke sana, dia ikut ke sana. Nafsunya mau ke sini, dia ikut ke sini. Padahal nafsu merupakan musuh kita. Inna a'da'u aduwuka nafsuka allati baina jambaika. Sesungguhnya musuh kamu yang paling berbahaya, yang sangat berbahaya adalah nafsu yang ada di antara kedua lambungmu. Maka jangan kita mengikuti nafsu, tapi kita jadikan nafsu ikut arahan kita, ikut ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa proses mujahadah, sungguh-sungguh berjuang keras untuk menjadi hamba Allah yang baik. Mungkin itu saja sedikit kajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kefahaman kepada kita. Allah berikan taufik dan hidayah sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita dengar dan kita dapat sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Sebelum kita tutup dengan doa kifaratul majlis, mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan dengan sangat rinci bahwa semasa di dunia intinya kita harus bersungguh-sungguh untuk beribadah, untuk mencapai surga. Intinya adalah surga. Nah, kalau kita sudah di surga, misalnya qadarullah kita masuk surga, walaupun mungkin sangat susah untuk sampai ke sana. Apakah ada konsep ibadah juga di surga nanti? Bagaimana posisi antar makhluk dalam surga nanti? Apakah kita masih bermuamalah atau kita hidup sendiri-sendiri? Apakah kita masih harus menyembah Allah? Apakah kita harus beribadah di dalam surga nanti? Itu Ustaz. Alhamdulillah. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci oleh nafsu manusia di dunia. Kita mau menjadi ahli surga, kita itu dikelilingi dengan sesuatu yang nafsu kita nggak mau. Tapi kita harus mujahadah, lawan itu nafsu. Suruh sholat nggak mau, suruh ibadah nggak mau, suruh puasa nggak mau, suruh bayar zakat nggak mau, suruh sedekah nggak mau, suruh duduk di dalam taklim nggak mau, suruh silaturahim nggak mau, suruh ziarah nggak mau. Huffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Wa khuffatin nar bisyahwat. Tapi neraka itu dikelilingi dengan syahwat, dengan nafsu yang disenangi manusia. Wo enak, wo senang, wo bangga, ya itu. Jadi ketika orang nanti karena dia di dunia sudah sempat mengekang nafsunya, tidak hidup sembrono, tidak semaunya di dunia, taat kepada Allah. Ini nggak boleh ditaati, itu nggak boleh ditaati, itu nggak boleh dijauhi. Taat kepada Allah. Maka ketika dia masuk surga dilepaskan tadi nafsu. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Di dalam surga apa yang membuat nafsu kamu puas. Jadi makanya Allah ceritakan mengenai kehidupan surga itu subhanallah.
luar biasa. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang takwa itu ada kesuksesan di atas kesuksesan. Hadaika wa anaba. Dia akan mendapatkan kebun-kebun, taman-taman yang indah dan buah-buah anggur yang segar. Wa kawaiba atraba, dan bidadari-bidadari yang sebaya umurnya. Umur bidadari yang pas untuk dinikmati oleh manusia. Wa ka'san dihaka, dan minuman-minuman yang terisi penuh untuk diminum oleh hamba-hamba Allah penghuni surga. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Dia tidak mendengarkan perkataan-perkataan kotor, dusta-dusta, sudah tidak ada lagi. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Itulah balasan dari Allah atas perbuatan mereka, ketaatan mereka kepada Allah. Ya. Jadi di surga itu manusia bisa bertemu dengan keluarganya. Kalau keluarga dan keturunannya itu sama-sama taat kepada Allah. Maka di dalam surga itu Allah Subhanahu wa taala juga sediakan tempat-tempat yang bisa tersambung dengan keluarga kita. Kalau di dunia itu misalnya seperti connecting room. Ya, kamarnya beda-beda tapi bisa tersambung. Begitu juga kita di surga bisa tersambung dengan keluarga kita. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan imannya diikuti oleh keturunannya, maka keluarga ini sekelompok dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dia mendapatkan surga sendiri-sendiri, tidak campur, tetapi dia bisa saling bertemu. Dia bisa saling bertemu satu dengan yang lain. Maka ada di dalam riwayat diceritakan ketika seseorang itu menunggu keluarganya di pintu surga. Dia menunggu kedatangan keluarganya di pintu surga. Kok belum datang juga, kok belum datang juga. Tiba-tiba dia melihat salah seorang dari keluarganya berjalan dibawa oleh malaikat penjaga neraka. Maka dia pun terkejut, dia pun kaget. Dia pun terkejut, dia pun kaget. Ternyata salah seorang di antara anggota keluarga dia gagal masuk surga. Karena apa? Karena tidak taat kepada Allah. Maka itu penting. Kita itu kalau cinta dengan keluarga, ajak mereka taat kepada Allah. Itu cinta yang sebenarnya. Bukan hanya cinta kita kasih duit yang banyak, kasih mobil yang mewah, sekolahkan ke sana kemari, tanpa ketaatan dia kepada Allah. Itu bukan cinta yang sebenarnya. Cinta yang sebenarnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah. Karena bahan neraka itu manusia dan batu. Jadi kalau kita ingin kumpul dengan keluarga kita di dalam surga, ingin bertemu mereka di dalam surga, ajak mereka sama-sama taat kepada Allah. Ada lagi? Ya, silakan. Maju Pak, maju Pak. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Saya ingin tanyakan, seorang yang tahu dan tidak tahu atau paham, tidak paham mengenai Al-Quran dan Sunnah, ilmu pengetahuan Islam, ilmu agama, hukum tetap berlaku bagi orang itu. Jadi tidak ada alasan, wah saya tidak paham, saya paham. Jadi hukum tetap berlaku. Bisa jelaskan Pak Ustadz mengenai ini Pak, mengenai paham dan tidak paham, tahu dan tidak tahu, hukum tetap berlaku bagi hamba ya, bagi hamba Allah. Terima kasih Pak. Insyaallah.
Maka Allah Subhanahu wa taala pertama kali perintahkan kepada kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Allah yang menciptakan kamu. Artinya apa? Belajar. Kita nggak boleh berhenti belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu ain bagi setiap muslim laki-laki ataupun wanita. Tidak ada kata-kata bebas dari belajar. Terus disuruh belajar. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai liang lahat. Terus belajar. Tidak boleh berhenti. Karena kita harus jadi orang Islam yang pinter. Harus jadi orang Islam yang tahu. Harus jadi orang Islam yang faham. Tahu sedikit, diamalkan. Nanti Allah beritahu lagi kepada kita apa-apa yang kita tidak tahu. Man amila bima alima warathahullahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, maka Allah akan warisi kepada dia apa-apa yang belum dia tahu. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu pagi ini mendengarkan nasihat, mendengarkan ta'lim, mendengarkan tausiah, muzakarah, mengenai mujahadah. Ini diamalkan. Bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Diamalkan. Ketika kita niat mengamalkan apa-apa yang sudah kita tahu, maka Allah akan wariskan kepada kita sesuatu yang belum kita tahu. Terus seperti itu. Terus seperti itu. Jadi alasan kita tidak tahu, ya kita tidak boleh. Karena kita memang harus terus belajar. Apalagi zaman sekarang. Pintu-pintu untuk mendapatkan ilmu sudah sangat terbuka sekali. Tinggal kitanya mau atau tidak. Semangat atau tidak. Sungguh-sungguh atau tidak untuk menuntut ilmu. Caranya bagaimana supaya kita kaya ilmu? Apa yang kita dengar di masjid, bawa ke rumah. Ceritakan kepada anak istri kita. Dan hidupkan taklim di rumah kita. Baca kitab-kitab. Kitab Riyadhus Shalihin ini ada terjemahannya. Baca kitab ini di rumah kita. Atau kitab-kitab yang lain yang merangsang kita untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah. Kitab-kitab fadail, keutamaan sholat, keutamaan puasa, keutamaan bersedekah, keutamaan silaturahim, keutamaan haji dan umrah, keutamaan duduk di dalam majelis taklim, keutamaan amal itu dibaca. Supaya apa? Supaya keluarga kita itu tahu nilai-nilai amal. Karena kalau tidak kita bawa keutamaan amal di rumah kita melalui taklim, maka anak dan istri kita akan taklim dengan televisi. Di situ diceritakan keutamaan bedak, keutamaan mobil, keutamaan harta, keutamaan perabotan-perabotan, keutamaan ini, keutamaan itu. Diceritakan promosi-promosi setiap hari. Masuk ke dalam otaknya. Ini barang bagus, ini model yang terbaru, ini keluar model baru lagi. Terus seperti itu, 24 jam. Ini bahaya. Sehingga yang ada di otak dia hanya keutamaan-keutamaan benda. Lalu di mana keutamaan sholat? Di mana keutamaan wudhu? Di mana keutamaan membaca satu huruf Al-Quran? Di mana keutamaan duduk di dalam majelis ta'lim? Harus kita suguhkan di keluarga kita. Sehingga semua menjadi orang yang kaya atas ilmu. Insya Allah kita niat untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbika rabbul izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.